الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته حيث قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada hari ini alhamdulillah sudah melebihi beberapa hari di bulan Ramadan sudah kita lewati, dan hari ini insyaallah masih kita diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kesehatan ini patut kita syukuri bersama karena segala kewajiban dan tanggung jawab serta pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah bisa maksimal untuk kita laksanakan. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah bersua dengan beliau, atau tidak pernah bertemu dengan beliau, tetapi syiar dan semangat agama yang beliau sampaikan kepada para sahabat-sahabat dulu melalui para ulama sebagai penerus beliau, insyaallah semangat itu tetap terpatri pada diri kita semua. Hadirin rahimakumullah, pada Jumat kali ini yang kaitannya dengan puasa, mestinya apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah menjadi contoh buat kita semua untuk kita kerjakan. Namun ada beberapa perbuatan Rasulullah atau yang dikerjakan oleh beliau tidak pas untuk kita laksanakan. Maka sebagai tema Jumat kali ini kami mengambil judul ada dua perbuatan atau praktik Rasulullah SAW yang tidak dianjurkan kita untuk mengikutinya. Hadirin sekalian, maka untuk mengawali khutbah ini kami mengajak kepada kita semua untuk menta'ammul kembali apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui sahabat beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menyampaikan, nah Rasulullah SAW 'anil wisal. Faqala rajulun minal muslimin, fa innaka ya Rasulullah wasil. Qala wa ayyukum misli, inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Falamma abaw ayyantahu 'anil wisal wa wasala bihim yawman thumma yawman thumma ra'awul hilal faqala
"Law ta'akhkhara al-hilal lazidtukum kal munakkili lahum fi abaw ayantahu." Muttafaqun alaih. Hadis ini menarik untuk dicermati karena di sini berisi tentang perbuatan baik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Justru kita tidak dianjurkan untuk melaksanakannya. Apakah itu? Maka Rasulullah SAW mengawali hadis ini dengan melarang para sahabatnya untuk melakukan sholat wisal, melakukan puasa wisal. Lalu ada seorang laki-laki Muslim menghampiri Rasulullah SAW. "Fa'innaka ya Rasulullah tuwasil." Bukankah engkau wahai Rasulullah melakukan sholat puasa wisal? "Wa ayyukum mithli?" Sabda Rasulullah, "Kamu sama seperti aku." Itulah jawaban Rasulullah. "Inni uridu yut'imuni rabbi wa yasqini." Ketahuilah sahabatku bahwa di saat malam ketika istirahat itu aku dikasih makan dan dikasih minum oleh Rabb. Falamma abau ayyantahu 'alal wisal, maka ketika para sahabat enggan mendengarkan larangan Rasulullah SAW itu, wasala bihim yauman, maka Rasulullah membiarkan para sahabatnya untuk ikut melakukan puasa wisal. Summa yauman, kemudian ditambah sehari lagi. Summa ra'al hilal, tiba-tiba di hari yang ketiga para sahabat dan Rasulullah SAW melihat hilal untuk bulan Syawal. Faqala, lantas Rasulullah SAW berkata, "Lau ta'akhkhara al-hilal lazidtukum." Jika hilal itu tidak terbit menandakan masuknya bulan Syawal, maka aku akan ajak kalian untuk melakukan puasa wisal lagi. Kalmunaki lahum hi abaw ayyantahu, supaya benar-benar menambah wisal kepada kalian sebagaimana orang yang menghukum mereka karena mereka membangkang dan tidak mau untuk melakukan, berhenti untuk melakukan puasa wisal. Hadirin rahimakumullah, ini adalah salah satu perbuatan Rasulullah yang oleh ulama dianjurkan kita untuk menghindarinya. Lalu apakah itu wisal? Wisal itu adalah puasa, adalah khususiyah yang diberikan hanya kepada beberapa hamba Allah yang dengan kondisi fisik dan spiritualnya telah berhenti pada titik-titik tertentu yang tidak bisa diterapkan kepada umat-umat yang lain. Salah satunya wisal ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau melakukan puasa dari sejak selesai makan satu, bahasa simpelnya, sampai kemudian maghrib lagi. Tetapi beliau tidak melakukan buka puasa. Beliau mengakhirkan buka puasanya nantinya pada sahur lagi. Nah, inilah makna dari puasa wisal ini. Ini rupanya dilihat oleh para sahabat Rasulullah SAW, sehingga kemudian karena cintanya ingin mereka beribadah sebagaimana ibadahnya Rasulullah SAW, maka satu orang maju menghadap Rasulullah. "Ya Rasulullah, bukankah engkau melakukan puasa wisal? Kenapa kami kemudian tidak dianjurkan untuk melakukan puasa wisal itu?" Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya, ini adalah kekhususan buatku, sabda Rasulullah. "Ini ubidu yut'imni rabbi wa yasqini." Ketahuilah para sahabatku, ketika kalian
beristirahat pada waktu malam itu, aku pun juga beristirahat, tetapi hatiku tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan makanan dan minuman untukku, seolah-olah ini adalah kata kiasan. Saking nikmatnya Rasulullah SAW beribadah, beliau lupa untuk melakukan makanan dari sisi fisiknya. Hadirin rahimakumullah, karena ini adalah tidak ada anjuran atau larangan yang sifatnya tegas dari Rasulullah, maka para sahabat pun akhirnya melakukan puasa wisol itu mengikuti, maksudnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka berjalanlah itu. Maka hadis ini ketika falamma abaw ayyantahu 'anil wisal wasala bihim yawman. Ini hadis ini terjadi ketika tanggal 27 Ramadan. Di tanggal 27 Ramadan itu Rasulullah melakukan salat puasa wisal. Maka Rasulullah melanjutkan puasanya sampai kemudian tanggal 28. Setelah makan sahur dilanjutkan lagi puasa wisolnya pada tanggal 29. Inilah maksud dari kata wasala bihim yawman summa yawman. Summa ra'awul hilal. Maka ketika pada tanggal 29 itu tiba-tiba Rasulullah dan para sahabatnya melihat hilal. Di sana kemudian lantas Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'akhkhara al-hilal lazidtukum." Jika hilal ini tidak muncul, maka aku ajak kalian lagi untuk berpuasa wisol supaya kalian jaga bahasa kita untuk melakukan puasa wisol itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian para ulama dalam mensikapi hadis ini ada 3 perbedaan pendapat. Yang pertama, an-nahyu di dalam hadis ini adalah al-haram, tidak boleh dikerjakan oleh umat Muhammad karena ini bisa memudaratkan mereka dalam melakukan ibadah puasa. Dan yang kedua, ulama yang kedua menghukumnya sebagai makruh karena ini adalah larangan, ada larangan yang disampaikan oleh Rasulullah pun jangan dikerjakan. Dan yang terakhir adalah sahabat yang menyatakan boleh saja dikerjakan asalkan catatannya jangan sampai memudaratkan diri sendiri. Selanjutnya ibadah yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang tidak bisa kita ikuti dan dilarang oleh Rasulullah. Beliau melakukan sholat malam yang terus menerus, qiyamul lail kalau bahasa Arabnya. Jadi bahasa kita sekarang mungkin lebih ringan lagi, yaitu sudah diindonesiakan menjadi tarawih. Tarawih ini sesungguhnya asalnya dulu adalah qiyamul lail. Ya, Rasulullah dan para sahabatnya dalam praktik sholat tarawih itu, beliau setelah sholat isya istirahat dulu, nanti setengah malamnya itu baru kemudian beliau bangun bersama sahabat untuk melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail dari Rasulullah yang pertama adalah beliau melakukan di rakaat pertama itu adalah membacakan ayat tiwa. Ayat tiwa itu dalam satu rakaat Rasulullah melakukan qiyamul lail itu atau tarawih bahasa kita sekarang adalah Suratul Baqarah di ayat di rakaat pertama. Dan ini tidak bisa kita lakukan
Bayangkan hanya dengan juz 30 yang suratnya pendek-pendek itu pun kita percepat. Bagaimana kemudian pada zaman Rasulullah di ayat itu disampaikan untuk masyarakat kita sekarang. Surat Al-Baqarah itu sampai pertengahan juz 3. Maka tidak mungkin kemudian kita bisa mengikuti praktik tarawihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan berjalannya waktu, ketika terjadi peralihan kepemimpinan dari Rasulullah kemudian ke Abu Bakar, kemudian beralih kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah kaum muslimin, disederhanakanlah qiyamul lail ini menjadi tarawih. Tarawih itu praktiknya adalah mengedepankan seseorang sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum dalam sertakan satu ibadah. Maka di sini kemudian dicarilah ayat-ayat pendek yang kira-kira untuk kondisi umat saat itu. Ayatnya adalah 10 ayat. Kemudian untuk kita sekarang di Indonesia kali itu menjadi beberapa ayat pendek, beberapa surat-surat pendek. Dan mudah-mudahan di masjid ini praktik tarawih itu tidak kemudian mengejar waktu untuk dilaksanakan, tidak kemudian mengejar sesuatu yang tidak pasti untuk dilakukan tarawih itu, tetapi dengan khusyuk dan khidmat betul-betul menghidupkan malam Ramadan di bulan puasa ini. Para hadirin rahimakumullah, inilah khutbah singkat yang ingin kami sampaikan sebagai pengingat kita semua di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita akan selalu kita lakukan dengan penuh khusyuk dan khidmat kepada Allah dan menjadi amal ibadah kita di sisinya nanti pada hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurrina Mustafa Maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن
ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن